Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Nama Kevin Rahmat sejatinya masih menjadi pasangan yang benar-benar baru dalam peta persaingan ganda putra dunia. Keputusan menurunkan Kevin Rahmat pada turnamen yang bertaraf di level bawah BWF World Tour tidak lepas dari pertimbangan berbagai hal. Sebagaimana yang pernah diucapkan Heri Iman Pierngadi selaku Kepala Pelatih Ganda Putra PBSI pada beberapa waktu lalu. Poin ranking mereka harus dihitung dulu untuk mengetahui posisi dalam ranking dunia, tutur Heri Iti, akhir Juni 2023 lalu, dikutip dari Kompas. Setelah itu baru bisa memilih turnamen. Jadi, saya belum bisa menentukan mereka akan mulai bertanding di mana. Saat ini, ada yang lebih penting yaitu menyiapkan Rahmat dalam latihan agar bisa mengimbangi Kevin, lanjut Heri saat itu. Setelah melalui perhitungan tim pelatih, Kevin Rahmat berhasil mendaftarkan diri ke dua turnamen tersebut berkat notional point mereka yang dijumlahkan senilai 28.781 poin. Dengan modal notional point tersebut, Kevin Rahmat berpeluang jadi unggulan kedua pada Indonesia Masters 2023 Super 100, dan bahkan sebagai unggulan teratas di Indonesia IC 2023. Terlepas dari itu, penunjukan duet Kevin dengan Rahmat dilatar belakangi untuk mengisi kekosongan partner Kevin, yang biasanya diisi Marcus Fernaldi Gideon. Marcus Gideon harus kembali naik meja operasi akibat cedera di tumit. Selama menunggu Marcus sembuh, Heri Iti memasangkan Kevin dengan pemain muda yang kemudian terpilihlah nama Rahmat, setelah melalui proses diskusi. Debut pasangan racikan baru ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat akan berlangsung di dua turnamen beruntun yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Penantian menunggu duet pasangan senior-junior tersebut akhirnya tiba. Kombinasi Kevin Rahmat tak lama lagi bakal segera terlihat pada akhir bulan Agustus 2023 ini. Kevin Rahmat terpantau telah didaftarkan pada turnamen debut mereka di ajang Indonesia International Challenge 2023. Menariknya, debut Kevin Rahmat akan langsung dimainkan pada dua turnamen beruntun. Setelah Indonesia International Challenge 2023, 25 Agustus, 3 September, mereka akan langsung kembali berjuang menuju turnamen BWF Tour. Aksi Kevin Rahmat akan berlanjut menuju Indonesia Masters 2023 Super 100 yang berlangsung pada 5 hingga 10 September 2023. Menurut rencana, Indonesia Masters 2023 Super 100 tersebut akan digelar di GOR PBSI Pancing Medan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kevin Rahmat bahkan berpotensi langsung jadi pasangan unggulan pada dua turnamen tersebut. Pelatih ganda putra PBSI, Heri Iman Pierngadi, menginginkan perbaikan dari ganda putra nomor 1 dunia, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Menurut Heri, Fajar Rian mengalami penurunan performa di Australia Open 2023 setelah cuma bisa mencapai perempat final. Heri melihat Fajar Rian yang cuma bisa menjejakkan kaki di perempat final Australia Open mengalami penurunan performa. Padahal, Fajar Rian mencapai final Korea Open 2023 dan menginjak semifinal Japan Open 2023. Dengan hasil ini, performa Fajar Rian yang mengikuti 3 turnamen beruntun memang menurun. Di Korea mereka bisa maju ke final. Di Jepang bertahan hingga semifinal. Di sini malah sudah tersisih di perempat final, tutur Heri. Heri menjabarkan bahwa Fajar Rian perlu meningkatkan kapasitas fisik dan kecepatan mereka. Fajar Rian juga dinilai perlu mempersiapkan lebih banyak variasi serangan agar tak mudah dibaca lawan. Setelah tampil di Australia Open, ke depan dari segi fisik, kecepatan Fajar Rian harus ditingkatkan. Sementara dari teknik, pembukaan harus lebih banyak variasi. Jangan monoton, tegasnya. Sebab, kalau satu ketebak, masih memiliki banyak variasi lagi. Kalau pembukaan bisa ketebak dan tidak ada variasi lain, sudah pasti mereka akan kesulitan. Dan itu terjadi saat lawan Korea, urainya. Usai dari Australia, para pemain akan kami persiapkan untuk menghadapi kejuaraan dunia di Copenhagen, Denmark, Agustus akhir. Memang persiapannya tidak panjang, mungkin sekitar 10 harian. Kami berpacu dengan waktu.
Semoga saja persiapannya lancar, dan hasilnya nanti juga bagus, pungkasnya. Tokoh bulu tangkis menyebut Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto dan kawan-kawan tak tertolong usai Heri Iman Piengardi buka suara. Seperti diketahui, performa ganda putra Indonesia tengah menjadi sorotan karena tampil kurang memuaskan di beberapa turnamen terakhir termasuk Australia Open 2023. Padahal, di Australia Open sendiri, putra ganda menurunkan skuad terbaiknya seperti Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto hingga Leoroli Carnando, Daniel Martin. Namun, hanya Fajar, Rian dan Pramudia Yeremia yang mampu melaju hingga babak perempat final di turnamen bulu tangkis dengan level Super 500 ini. Performa jeblok Fajar, Rian dan kawan-kawan di Australia Open 2023 membuat pelatih ganda putra Heri Ipi buka suara yang persaingan ganda putra dunia memang tengah panas. Harus diakui, peta persaingan ganda putra dunia saat ini memang lebih keras. Jepang, Cina Taipei, India, Malaysia, Korea Selatan, dan Denmark punya pasangan yang kuat dan saling mengalahkan, kata Heri Ipi. Semuanya sama-sama berburu poin ke Olimpiade Paris 2024. Kami harus mempersiapkan para pemain jauh lebih baik lagi, sambungnya. Selain itu, Heri Ipi juga mengikuti penampilan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto yang terhenti di perempat final Australia Open 2023 dari pasangan Korea Selatan, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Sebab, kalau satu ketebak, masih punya banyak variasi lagi. Kalau pembukaan bisa ketebak dan tidak ada variasi lain, sudah pasti mereka akan kesulitan, dan itu terjadi saat lawan Korea Selatan kemarin, ujar pelatih berjuluk Naga Api itu. Tak hanya di Australia Open 2023, ganda putra mencatatkan tren buruk dalam beberapa turnamen terakhir seperti Japan Open hingga Indonesia Open. Padahal, di awal musim ganda putra melalui Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto sukses menyabet gelar juara di Malaysia Open dan All England. Lalu prestasi Fajar, Rian ini juga dilanjutkan oleh Leoroli Carnando, Daniel Martin yang gemilang meraih juara di Indonesia Masters dan Thailand Masters. Namun, di pertengahan musim 2023, capaian terbaik ganda putra hanya melalui Bagas Fikri yang keluar sebagai runner-up di Malaysia Masters serta Fajar, Rian runner-up di Korea Open. Oleh sebab itu, badminton lovers menyindir keras ganda putra asuhan Heri Ipi yang selalu menjadi andalan namun hancur lebur di turnamen bulu tangkis. Sebagaimana dilansir dari unggahan akun Twitter Badminton Eropa, badminton lovers berdiskusi tentang nasib Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto dan kawan-kawan ke depannya. Pebulu tangkis muda Indonesia, Rahmat Hidayat, membeberkan dampak setelah dirinya digandeng Kevin Sanjaya sebagai pasangan barunya di sektor ganda putra. Dampak yang dirasakan Rahmat Hidayat tersebut tentunya dari pola latihan yang lebih berat dari biasanya serta popularitasnya yang semakin meningkat di kalangan penggemar bulu tangkis. Ya pasti kalau berubah pas latihan. Program latihan saya berbeda sama biasanya, ungkap Rahmat Hidayat kepada Yuni Kartika pada sesi Up Close User Sports TV. Rahmat Hidayat yang berpartner asli Raihan Fadilah belakangan ini memang diumumkan akan berpasangan dengan Kevin Sanjaya yang merupakan mantan ganda putra nomor 1 dunia. Duet Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat dibentuk oleh PBSI karena partner langganan Kevin yakni Marcus Fernaldi Gideon, mengalami cedera dan butuh waktu pemulihan cukup lama. Sebagai sama-sama playmaker yang mengatur strategi di depan untuk sektor ganda bulu tangkis, Rahmat Hidayat tentu juga harus menyesuaikan diri dengan gaya bermain Kevin Sanjaya. Dengan Kevin Sanjaya tetap menjadi pemain depan, maka Rahmat Hidayat harus digeser ke belakang. Hal ini membuat Rahmat harus melatih kekuatan pukulannya agar lebih siap dengan peran barunya itu. Biasanya banyak latihan depan, sekarang banyak latihan power, besinya ditambah, bor raketnya berat, pokoknya ya nambah-nambah power, ungkap pemain jebolan PB Jarum. Rahmat mengaku dia awalnya juga kagok saat jajal latihan bersama Kevin Sanjaya karena transisi peran dari pemain depan menjadi pemain belakang. Namun diakuinya bahwa ini wajar dirasakan olehnya maupun oleh Kevin Sanjaya karena ini bagian dari proses mereka membangun chemistry. Pasti kagok pasti, takut-takut mainnya awal-awal karena sejujurnya dia idola saya pas masih di Jarum karena sama-sama pemain depan, nggak nyangka bisa partneran sama idola kita, maunya kasih yang terbaik, tutur Rahmat Hidayat.